أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, apa kabarnya di malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diistiqomahkan pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bahagia rasanya bisa kembali menghiasi layar kaca Anda di malam ini pada program Tajwid Time bersama dengan saya Yusuf At-Tamimi dan pemateri kita yang tentu tidak asing lagi, Ustadz Hasbin Abdurrahim SPDI. Beliau telah hadir bersama dengan kita di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya di malam Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di program Tajwid Time, tentu kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Iya, pemirsa, mempelajari ilmu tajwid merupakan hal yang sangat penting ya. Dan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkata, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran itu sampai kepada kita, kata Imam Ibnul Jazari. Adapun tema kita di malam ini yaitu surah Al-Lahab ya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita persilakan kepada Ustadz untuk melanjutkan materinya di malam ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu dalam program Tajwid Time, program tempat kita saling berbagi tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari surah Al-Lahab. Iya, surah Al-Lahab atau disebut juga sebagai surah Al-Masad. Iya, jadi dua nama surah pada satu surah ini, bisa disebut juga surah Al-Lahab, bisa juga disebut sebagai surah Al-Masad. Iya. Ayatnya ada 5 ayat yang insyaallah saya mungkin akan bacakan terlebih dahulu. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang memiliki mushaf, bisa melihat mushafnya, memperhatikan ayat-ayatnya, kemudian nanti saya akan bacakan. Dan bila ada yang ingin ditanyakan atau ingin membaca karena ingin memperdengarkan bacaannya, ingin dikoreksi bacaannya, maka bisa menghubungi kami nanti, bisa menelpon ya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, itu cara membaca surah ini. Mungkin sekali lagi saya ulangi supaya lebih jelas. Ya, perhatikan ayat-ayatnya, perhatikan tulisannya, ya kemudian perhatikan, dengarkan cara atau bagaimana
cara saya menyebutkan setiap huruf-hurufnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik, kita akan jelaskan satu persatu hukum tajwid yang ada dalam surah ini. Yang pertama, surah ini diawali dengan huruf ta. Ya, ta, huruf ta. Ya, tabbat. Ya, ada ta yang berharakat dan ada ta yang sukun. Ya. Makhraj huruf ta yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi depan atas. Ya, ujung lidah. Ya, jadi ujung lidah kita, ujung lidah ya. Ujung lidah ya, jelas. Ujung lidah, kemudian pangkal gigi depan atas. Ya, ini gigi depan ya, pangkalnya, ya, tempat gusinya itu. Bukan gusinya, pangkalnya. Ya, dekat ya hampir gusi, tempat nancap gigi itu dibilang pangkal gigi. Nah, di situ tempat makhrajnya ta. Makhraj ta ini satu makhraj dengan huruf to, ya, dengan huruf dal. Ya, jadi huruf dal, huruf to, huruf ta itu sama tempat keluarnya. Ya, ujung lidah dengan pangkal gigi depan atas. Ya, pangkal gigi dua seri depan atas. Itu huruf ta. Nah, namun ta ini ketika dia berharakat, ya, dia memiliki sifat yang namanya hams. Ya, ini dalam bab sifatul huruf. Ya, ta ini memiliki sifat namanya hams. Hams itu artinya keluarnya nafas ketika kita melafadzkan huruf-huruf yang memiliki sifat hams. Huruf yang memiliki sifat hams itu terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf. Ya. Fahathahu syakhsun sakat. Ada sakat, ta terakhir. Sakat. Ya. Semua huruf ini, huruf fa, huruf ha, huruf tha, ya, huruf ha, huruf shin, huruf kha, huruf sad, huruf sin, huruf kaf, huruf ta. Semua huruf ini ketika kita sukun maka pasti mengeluarkan nafas. Seperti umpama huruf kaf, ak, nah, itu. Ta, at. Jadi nafas itu setelah suara nafas. Ya, jadi suara ketika dari bawah, begitu tertahan di makhraj tempat keluarnya tadi karena ada lidah yang menghalangi suara itu, at tertutup. Kemudian lepasnya suara itu, itulah yang disebut dengan nafas. Jadi at, ya, ak. Nah, itu namanya hams, sifat hams. Ya. Makanya nanti ketika membaca seperti surah Al-Kuwirat, ya, idza syamsu kuwirat, itu semua banyak huruf-huruf ta sukun di belakangnya. Jadi idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat. Ya, ada t-nya semua di belakang. Nah, di sini di awal surah ini pun juga ada ta berharakat dan ada ta yang sukun. Nah, sifat hams ini itu jelas ketika dia sukun dan dia tidak terlalu jelas tapi tetap ada ketika dia berharakat. Jadi tabbat, tidak sampai kita mengucapkan tabbat, ya, tabbat. Ya, nanti seakan-akan apalagi terlalu berlebihan dia sampai nanti mirip ke huruf sin, itu tidak boleh. Iya, jadi dikasih sesuai dengan porsinya. Iya, tabbat, ya, tabbat tidak sampai tidak ada sama sekali nafas yang keluar. Ta ada sedikit hams, cuma dia lemah ketekanannya sehingga tidak terlalu banyak. Beda ketika dia sukun, huruf-huruf hams itu dia sukun.
ya, terutama huruf ta dengan huruf kaf itu lebih jelas sekali lebih jelas sekali hamznya. Ya, makanya tabbat, ya, tabbat yada, ya, yada abi lahabi wa tabb. Nah, baik. Ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, di sini ada pertama ma itu dibaca dengan panjang. Iya. Di sini namanya mad jaiz. Iya, mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, mad tanda panjang yang boleh, munfasil ya disebut munfasil karena dia berpisah, tidak dalam satu kata. Dibaca panjang kalau Ibnul Jazari itu membacanya 4 sampai 5 harakat. Ya, jadi ma'auna. Jangan sekedar ma'auna. Bisa juga tapi itu dalam riwayat yang lain atau dalam thariqah yang lain. Ya. Namun yang masyhur ya kita gunakan di Indonesia adalah dibaca dengan panjang 4 sampai 5 harakat. Jadi kita membaca tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Kalau kita perhatikan semuanya bacaan qalqalah. Ya, bacaan qalqalah kubra yang ada di akhir-akhirnya. Maka harus kita berikan haknya ini. Harus kita berikan hak huruf yaitu sifat qalqalah. Semua sayasla naran dzata lahab. Ada qalqalah kubra lagi di belakangnya itu ruba ya. Nah, namun yang hati-hati di sini jangan sampai ada huruf yang tergoda. Artinya hurufnya tipis tergoda jadi tebal karena berdempetan atau berdekatan dengan huruf yang dibaca dengan tebal. Seperti di ayat yang ketiga ini. Sayasla naran dzata lahab. Hati-hati ada yang membaca sayos sampai yu. Ya, harusnya ya dibaca yu karena dia tergoda dengan so yang dia mau baca dengan tebal. Jadi sayos ya. La harusnya dibuka mulut, la tipis, tapi karena dia mau baca ro nanti dengan tebal sehingga terdengar lo juga jadi sayos lo no. Lam juga tergoda, nunnya juga yang harusnya dibaca dengan na terbuka mulut karena mau kasih ro dibaca dengan tebal tergoda huruf nunnya. Jadi dia baca sayos lo noron. Ya, jadi hati-hati di situ. Harus kasih haknya. Kalau dia huruf yang dibaca dengan tipis maka baca dengan tipis. Lam itu tidak pernah dibaca dengan tebal kecuali di nama Allah yang didahului oleh harakat fathah dan dhammah. Iya. Huruf nun tidak pernah dibaca dengan tebal, selalu dibaca dengan tipis. Maka dibuka mulut sehingga terdengar suara yang tipis dan jangan diangkat. Iya, diangkat lidah kita di dalam sehingga terdengar seperti nu, tapi na. Iya, buka mulut sehingga terdengar suara tipis. Nah, nanti ro, itu yang terdengar tebal. Jangan sampai ra. Iya. Nah, terkadang dialek juga itu sangat mempengaruhi. Ya, ada orang membaca salah sayasla naran. Ya, karena selalu bahasanya jarang pakai selalu pakai ra. Ya, jarang beda ketika orang logatnya memang selalu ro. Ya, mungkin seperti orang Jawa. Ya, banyak ro-nya. Ya, ro. Ya, maka dia jarang ketika membaca Al-Quran mungkin dengan membaca ro, ya selalu ro, ya tapi sebenarnya bukan juga ro dengan memunyungkan mulut, ya namun dia lidah yang akan bermain di dalam, yang goyang mendekati langit-langit depan atas, ro, ya dan bukan ro, ya seperti itu, ya dzata lahab, ya wa imra'atuhu, ya hati-hati itu hu itu 2 harakat. Ya, dikasih waw kecil sedikit di bawahnya menunjukkan bahwasanya seakan-akan di situ ada huruf mad. Jadi wa imra'atuhu, ya hu 2 harakat. Ya, seakan-akan huruf mad di situ. Nah, ini tapi namanya nanti matsilah. Ya, matsilah qasirah. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, mim yang bertasydid selalu dipanjangkan 2 harakat
ya disebut gunnah. Iya, disebut gunnah. Nah, kemudian yang terakhir fi jidha, ji, fi sama panjangnya dengan ji, sama juga ha sama panjangnya. Fi jidha hablum. Nah, sini namanya qalqalah sughra. Ya, ada huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, di sini di ayat ini ada huruf ba. Ya, yang sukun. Jadi qalqalah terjadi ketika huruf qalqalah itu sukun. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal dalam kondisi sukun. Nah, di sini ayat ini hab, ba sukun. Maka kemudian ba-nya ada di tengah kata. Maka disebut dengan qalqalah sughra. Kalau huruf qalqalahnya ada di akhir kata, ya, ataukah kita waqaf sehingga kita sukun huruf qalqalah itu, ya, kita sukun karena kita waqaf, maka itu namanya nanti qalqalah kubra. Adapun di ayat terakhir ini dia sukun asli. Ya, betul-betul bahwa huruf ba ini bukan karena kita waqaf dia jadi sukun, tapi memang asli huruf ini disukun. Ya, maka dia di tengah kata disebut dengan qalqalah sughra. Jadi bedanya antara kubra dengan sughra, kalau sughra itu sukunnya sukun asli, tapi kalau kubra sukunnya sukun tidak asli. Ya, hanya karena kita berhenti pada huruf itu atau berhenti pada ayat itu sehingga harus ketika kita berhenti disukun. Ya, jadi dia bukan sukun asli. Seperti di ayat pertama, ya, atau ayat kedua. Jadi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Aslinya ma kasaba, ba berharakat. Namun karena kita waqaf, kita berhenti, maka dia harus disukun. Iya, karena begitu cara waqaf. Fi jidha hablum mim masad. Nah, itu ada lagi tanwin ketemu dengan mim, itu nanti masuk hukum nun sukun dan tanwin, itu namanya idgham bi gunnah. Nun sukun ketemu dengan mim juga masih namanya idgham bi gunnah. Kemudian terakhir qalqalah lagi, ya, masad. Ya, maka kalau jangan masad, ya. Atau jangan sampai memanjangkan huruf sinnya. Jadi ada yang membaca seperti ini. Fi jidha hablum mim masad. Ah, ini terlalu terbawa dengan lagunya ini yang seperti ini. Jadi jangan terlalu lagu sehingga salah. Ya, tapi melagulah tapi yang dalam kebenaran. Ya, jangan melagu dalam kesalahan. Ya, jadi saking enaknya mungkin dia rasa dalam membaca Al-Qur'an sehingga dia tidak perhatikan lagi hukumnya. Padahal ayat ini jelas tidak ada tanda panjang yang di huruf sin, ya, tapi dia bersambung langsung dengan huruf dal sehingga tidak bisa diberikan tanda panjang, harus masad. Jadi fi jidha hablum mim masad. Ya, jangan lagi dibaca masad. Ya. Nah, jadi biasa juga terkadang terjadi ini ketika seorang imam itu sudah mau ruku. Iya, jadi ya artinya ya seperti itu. Ya, dan itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Ya, semua akhiran surah terkadang dia kasih panjang. Ya, jadi sampai An-Nas pun juga itu kadang artinya panjang akhiran itu juga harus diatur. Tidak boleh juga terlalu panjang. Ya, tidak boleh juga terlalu panjang, harus disesuaikan dari awal. Ketika 2 harakat sebelumnya, maka terakhir pun juga 2 harakat. Tidak boleh terlalu panjang sehingga tidak konsisten dengan panjang bacaan yang dari awal. Ya, seperti itu. Mungkin ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa ada manfaatnya terutama pada diri kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, sangat baik apa yang telah Ustaz bagikan di malam ini, sehingga insya Allah ya menambah pengetahuan bacaan Al-Quran kita. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Tajwid Time bersama dengan Ustadz Hasbin Abdurrahim SPDI. Ya, nampaknya sudah ada yang kemudian menelpon Ustadz ya. Kita terima saja dulu. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana?
Iya, silakan pertanyaannya, Ibu. Iya, terima kasih Ibu Yurni Harahap ya telah berpartisipasi di malam ini. Baik, silakan Ustaz. Jangan diputus ya Ustaz, betul bisa dikoreksi Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Baik. Sudah bagus Bu bacaannya. Tinggal ini Bu, dengungan ketika tanwin ketemu waw. Tabbat yada abi lahabin. Situ ada juga suara di hidung. Nah itu. Bukan sekedar abi lahabiu. Ya, jadi dia bukan memasukkan saja, tapi dimasukkan dan didengungkan. Dan dengung itu ada di hidung. Iya, jadi iya, silakan. Sudah betul, Bu? Iya. Jadi ada dengungan di hidung. Iya, jadi itu intinya ketika dipencet hidungnya, ya ketika dibaca itu tabbat yada abi lahabiu. Nah, dipencet hidungnya ketika hidungnya tidak bersengau, ya. Ketika dibaca jadi tabbat yada abi lahabiu. Nah, itu reaksi kan? Nah, itu tandanya sudah didengungkan, ya namanya seperti itu. Boleh saya uraikan Ustaz, yang saya uraikan ini benar atau enggak Ustaz? Iya, Bu. Boleh Ustaz? Iya. Iya, silakan. Seperti begini Ustaz, tat katanya hamas gitu Ustaz. Iya. Ya ada mad zaid munfasil. Iya. Di mad qadi'i. Hah? La hadiyun, tanwin bertemu dengan waw di depannya idgham bi gunnah. Iya, betul. Tab qalqalah kubro ya Ustaz. Kubro, iya. Betul, Bu. Mad jaiz munfasil. Iya. Na mad qadi'i. Iya. Hu izhar. Iya. Izhar hauti ya Ustaz. Iya, betul. Ya, mad qadi'i. Hu patilah ya Ustaz. Matsilah sogira. Patilah apa kasirah. Iya, sogira. Oh ya Ustaz. Iya. Patilah Sogira. Sogira ya. Ma mad qadi'i. Iya. Asab qalqalah kubro juga Ustaz. Kubro. Kubro. Iya. Yas itu hamas ya Ustaz. Sayas bukan. Bukan. So itu. La mad qadi'i. Iya. Na mad qadi'i. Ron tanwin di depannya zal isfa. Iya. Isfa hakiki ya. Iya, betul. Ya. Za mad qadi'i. Iya. Lahab qalqalah kubro lagi Ustaz. Kubro lagi. Iya. Ya. Wamro izhar mimi ya Ustaz. Izhar apa namanya? Izhar mimi. Bukan? Mim berjumpa dengan ro. Iya, namanya izhar syafawi. Oh, izhar apa ya? Iya. Kalau nanti ini namanya idgham mimi. Iya, enggak ada izhar mimi. Iya, izhar syafawi. Iya. Ini matsilah. Iya. Ustaz. Iya. Matsilah. Matsilah lagi kan? Iya, matsilah lagi. Hamma. Gunna ya Ustaz, hamma. Iya, guna. Ma maqdi'i. Iya. Al-hafad itu apa namanya Ustaz? Alif lam samsiah gitu Ustaz. Alam al-qamariyah. Ya, kalau terbaca lamnya itu namanya al-qamariyah. Kalau tidak terbaca lamnya itu namanya asy-syamsiyah. Iya. Iya. Kalau hataba. Qalqalah kubro lagi Ustaz. Iya, Ya. kalau kubro lagi. Mat Apa itu? maqdi'i. Mat tabi'i. Mat qadi'i. Iya. Mat qadi'i. Iya. Hab qalqalah kubro. Hablun. Hab. Apa itu kalau apa namanya? Qalqalah kubro Ustaz. Kalau sugro. Qalqalah kubro apa Iya. bedanya kubro sama kubro? Ya, saya katakan tadi, kalau itu huruf qalqalah mati di tengah kalimat atau di tengah kata, maka itu namanya sugro, kecil. Oh, iya. Nah, yang lain-lain kan di akhir kata. Di akhir kata, dia bukan di tengah kata. Oh, begitu. Ya, itu bedanya. Ya, jadi kalau dia di tengah, salah satu juga yang membedakan, kalau sukun huruf itu sukun asli, maka itu namanya qalqalah sugro.
Tapi kalau sukunnya bukan sukun asli, seperti di sebelumnya, hammalatal hatab, kan ada kasrahnya di situ, hatabi. Iya. Hatabi, maka harusnya hatabi. Iya, makanya ketika disambungkan dia. Nah, cuman kita wakaf di situ, maka dia harus dibaca dengan sukun. Nah, maka disebut sukunnya bukan sukun asli, sukun karena kita wakaf. Maka namanya kubro, sekolah kubro. Adapun di haba, iya, iya. Adapun di haba itu baknya bak asli yang sukun memang. Iya, jadi dia bukan disukun karena wakaf, tapi memang asli sukun. Iya, itu bedanya kubro dengan sukro. Iya. Hablum, lum itu kan bikunna. Itu kan Mim di depan huruf mim. Iya. Itu kan bikunna. Mim itu kan bikunna lagi ya. Iya, itu kan berguna. Nah, ini kolkolah kubro tadi saja. Iya, kalau kubro. Iya. Oh, ya, Waduh, Ustaz. luar Ya. biasa Ibu. Udah, Ustaz. Ya. Insyaallah. Barakallah. Barakallah. Iya. Baik. Jazakillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yurni tadi, luar biasa, sangat semangat Insyaallah. Ustaznya. Iya. Dan beliau adalah pemirsa setia kita juga. Insyaallah. Ya, setiap program Tajwid Time pasti ada yang menelpon. Masya Allah. Iya, kita ke penelpon selanjutnya Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Dengan Ibu Faji Barat Di mana? di Sumatera Barat. Iya, silahkan Ibu pertanyaannya atau ingin kemudian membaca surahnya, silahkan. Ya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yadaa Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu سيصلى وامرأته حمالة في جيدها حبل من مسد. Iya, baik. Bisa diulangi? Saya akan koreksi satu persatu ayatnya, Bu. Diulangi, Iya. Bu. Ya. Nomor berapa, Ustaz? Diulangi. Diulangi mulai dari a'udzu. Mulai dari awal. Iya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Baik. Yang kurang, Bu, jangan bilang minasyai. 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 Iya. Bukan minasyai, tapi minasyai. Iya, bukan ada suara tapi minasyai bukan suara minasyai, tapi minasyai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, bagus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terus? Lanjut. Tabbat yadaa Abi Lahabin. Nah, itu terakhirnya, Bu. Tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu. Ya, Kak. Iya. Yang tadi watab, ditahan dulu. Watab. Jangan langsung watab. Ya, ya, Kak. Iya. Ulangi. Ya, ya. Ya, Kak. Iya. Coba diulangi. Ya. Tabbat yadaa Abi Lahabin. Watab. Iya, dengarkan lewat HP-nya, Bu. Iya, jangan dengarkan lewat televisi. Supaya nyambung. Iya. Jadi, Iya. tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, coba. Tabbat yadaa Abi Lahabin wa tabb. Iya. Terus? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Kasab. kasab. Iya. Sayasla. Bilang, Ustaz. Iya, lanjut. Sayasla. Iya. Terus? Iya. Terus? Iya, bukan hablun. Hab. Fi jidha hab. Hablum, bukan hablum. Kalau kita mengatakan hablum itu berarti belum qalqalah. Hab. Jadi fi jidha hablum mim masad. Lagi? Hab belum, Bu. Hab. Iya. Iya, jangan terlalu kaku di sini karena dia ringan saja. Fi jidha hablum mim masad. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya, jazakallah khair. Ini mau nanya. Iya. Apa itu? Ya baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu tadi yang telah menelpon Ustaz ya. Ya. Mungkin karena signal yang kurang bagus sehingga agak kresek-kresek. Kita ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari Muhaimin Gorontalo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya huruf-huruf apa saja yang pasti mati di akhir ayat walaupun harakatnya kasroh, tapi sebelumnya huruf berharakat juga Ustaz. Ya, seperti itu pertanyaannya. Ulangi. Huruf apa saja yang pasti mati di akhir ayat walaupun harakatnya kasroh, tapi sebelumnya huruf berharakat juga katanya. Iya. Seperti itu pertanyaannya. Baik. Yang pertama, ketika kita wakaf pasti ketika hurufnya berharakat disukun. Iya, harus disukun. Ya, seperti dalam surah ini. Iya. Kecuali ketika itu huruf qalqalah. Iya. Jadi ketika dia huruf qalqalah maka harus dikasih haknya, yaitu qalqalah. Qalqalah berpantul. Ya, jadi seperti di surah ini, surah Al-Lahab ini. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya, ada semua pantulannya. Ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, semua ada pantulannya karena huruf qalqalah. Kalau bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dipantul. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan sampai Qul a'udzu birabbin nas. Tidak bisa. Ya, karena dia bukan huruf qalqalah. Iya, hanya huruf qalqalah saja yang dikasih pantulan. Huruf qalqalah tadi ya qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf itu saja yang dipantul. Bagaimana kalau yang seperti di surah umpama Al-Kafirun? Iya. Situ kan nun terakhir berharakat. Ya, sebelumnya ada huruf sukun. Ya, maka tetap disukun nunnya. Jadi qul ya ayyuhal kafirun. Mati sukun. Ya, enggak bisa kafiruna. Enggak bisa, harus sukun. Enggak bisa dibaca. Jadi cara wakaf seperti itu ketika hurufnya di belakang itu berharakat, baik fathah, baik kasrah, ya baik dhamma, ya yang jelas berharakat, maka dia dibaca dengan sukun. Ya, tapi ketika qalqalah dipantul. Kecuali ketika dia harakatnya fathatain. Seperti nanti di surah An-Nasr, ya seperti itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Harus afwaja. Enggak bisa dibaca afwaja. Salah. Harus afwaja karena tulisannya afwajan. Itu karena fathatain. Ya. Adapun kalau dhammatain dan kasratain itu disukun saja. Jadi hanya fathatain. Nanti hukumnya namanya mad iwad.
Iya, liwat. Iya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, tadi setelah jawab pertanyaan Anda, Akh Muhaimin di Gorontalo, sangat bagus ini SMS-nya Ustaz, tertulis dengan rapi. Biasanya kan SMS-nya waduh disingkat-singkat sehingga saya pusing dalam membacanya. Ya, baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Pak Rashid di Jakarta Pusat. Iya, apa kabarnya Pak Rashid di malam ini? Alhamdulillah sehat. Iya, silahkan Pak pertanyaannya. Tadi waktu sholat kita berjamaah Pak Ustaz, Iya. Imam baca surat Ijazah itu Pak Ustaz, Anasmullah iwal fat. Nah dia pakai hamas itu, iwal fat. Ya. Kalau saya tidak salah kan itu fat gitu ya Pak Ustaz ya. Ya. Itu pertanyaannya. Karena mau coba baca bisa Pak Ustaz. Kenapa? Bisa diulangi pertanyaannya? Fat, dia bunyi pakai hamas. Itu kan kalau dibaca kan fat, itu kan fatku ya Pak Ustaz. Iya. Disukun, Pak, nanti. Haknya disukun. Nah, dikasih dulu. Dia bacanya pakai apa hamas itu Pak Ustaz. Fat, apa betul Pak Ustaz? Iya, jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Ada haknya, Pak. Ada bunyi S-nya Pak Ustaz. Hah? Fat. Ada bunyi S katanya. Ada fath. Ya, fath. Haknya yang bunyi. Fath. Ah, itu jadi. Ya harusnya kan H ya Pak Ustaz, Iya. bukan S ya. Ya, bukan wal fath. Bukan. Wal fath. Iya. Dikasih yang sedikit dulu hams, kemudian setelah terdengar suara ha, ya, fath. Ya, jadi saya akan itu, tapi tidak sampai terdengar keras karena lemah tekanannya. Jadi wal fath. Itu wal fath, bukan juga wal fatih. Kalau kita mengatakan wal fath, Dia ada desis itu Pak Ustaz. taknya Fat. wal fath. Iya ada. Sifatnya dia sukun kan? Ketika dia sukun harus ada desisnya. Sedikit. Nggak terlalu keras desisnya Pak Ustaz. Ya. Wal fat. Itu begitu Pak, seperti itu. Wal fath. Iya, jadi Betul. dia tidak terlalu keras karena masih ada huruf setelahnya. Iya, dan huruf setelahnya tidak bisa dihilangkan. Harus ada, tidak boleh membuang huruf. Jadi wal fath. Jadi bukan sekedar kalau kita wal fath, itu berarti hanya tak yang ada sukun. Ya, tapi ini masih ada hak di belakang. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu. Jadi hanya kita yang merasakan. Orang lain terkadang tidak merasakan. Tapi harus dibaca seperti itu. Tidak boleh membuang huruf. Ya, tidak boleh mengurangi huruf kalau memang hurufnya ada. Seperti itu, Pak. Iya. Iya, itu saja pertanyaannya Bapak Rashid. Mau baca bisa Ustaz? Iya, silahkan. Pak. Surah Al-Masad, Pak ya. Iya. Iya. Belum tampil Pak. Ya, silahkan Bapak Rashid. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Iya. Oke, Pak ya. Iya. Iya, kita akan koreksi. Baik, silakan Ustaz. Baik. Ya, Pak Rashid didengarkan saja koreksinya. Iya. Ya. Baik, yang pertama,
tidak standar mat tabi'inya, Pak. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim, itu terlalu kelewat sedikit. Harusnya 2 harakat, itu tadi seakan-akan 3 harakat. Ya, jadi jangan terlalu panjang. Jadi mat tabi'i itu ya namanya tabi'i itu alami, artinya naik turun. Jadi Bismillahir naik turun. Jadi tidak boleh kepanjangan. Ya, Bismillahi ya, jadi itu sama kalau kita mengatakan ko, jadi ko, ya seperti itu. Jadi 2 harakat itu seperti itu. 2 kali kita mengucapkan huruf. Ya, itu namanya 2 harakat, 2 gerakan. Nah, kemudian tabbat. Nah, itu tadi ya belum ada hamesnya, harusnya ada tabbat. Ya, jangan sekedar tabbat ya, tapi harus tabbat. Ya, ada keluar napas ya. Abilahabiu. Nah, ini harus ada dengungan di hidung. Watab. Nah, itu sudah benar tadi itu. Ma'au. Ah, di sini tadi di qalqalah. Iya. Saya katakan bahwa qalqalah, huruf qalqalah hanya ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Iya. Kalau kelima huruf ini sukun, maka terjadi yang namanya hukum qalqalah. Selain dari 5 huruf ini, itu tidak disebut huruf qalqalah. Seperti huruf ghain yang ada di ayat kedua ini. Ma'au, bukan ma'ag. Ya, jadi kalau kita mengatakan ma'ag, berarti kita qalqalah huruf ghain, sementara huruf ghain bukan huruf qalqalah. Maka jangan diqalqalah. Ya, ma'au. Nah. Ya, kemudian wa ma kasab. Tadi kayaknya seakan-akan kaku sekali dalam qalqalah kubronya ini. Ya, seakan-akan ma kasab. Itu. Langsung ma kasab. Kasab. Tidak panjang lagi, tidak ada jedah. Ya, seakan-akan ada kasab. Itu. Harus kasab langsung. Sayasla naran dzata lahab. Ya, langsung qalqalahnya. Wa imra'atuhu, langsung disambung saja karena ini ayatnya pendek-pendek. Wa imra'atuhu hamma. Tadi di sini tidak berdengung. Hamma, panjang ma-nya ya 2 harakat. Ya, jadi bukan hammalatal tapi hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Tadi tidak dengung di situ. Nun sukun ketemu mim idgham bi gunnah. Jadi fi jidha hablum mim masad. Adanya tanwin ketemu mim namanya idgham bi gunnah, begitu pula nun sukun bertemu dengan mim ya sama, idgham bi gunnah. Idgham dileburkan ke dalam ya, tanwin itu dileburkan ke dalam mim, begitu pula nun sukun dileburkan ke dalam mim dan dikasih dengung. Itulah namanya idgham bi gunnah. 2 harakat panjangnya. Kemudian masad, jangan masad. Nah, itu seakan-akan bertasydid kalau seperti itu sama dengan watab, ada jeda. Tapi ketika tidak ada tasydidnya pada huruf itu maka langsung masad, masad ya, masad. Jadi seakan pantun langsung, tidak ada jeda. Ya, yang ada jedanya ketika huruf terakhir itu, huruf qalqalah yang terakhir itu ada tasydidnya seperti di ayat yang pertama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas koreksinya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rashid telah ikut berpartisipasi di malam ini. Kita ke penelpon selanjutnya, nampaknya sangat ramai di malam ini. Sepertinya ada banyak yang berpartisipasi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Jambi. Dari Jambi. Dari Jambi. Ya, silakan. Iya, ingin bertanya atau membaca surah Al-Lahab? Membaca. Iya, silakan. Membaca. Iya, usahakan Anda mendengarkan melalui handphone, jangan dengarkan suara Anda melalui TV karena ada sedikit jeda, Ibu ya. Iya. Iya, dengarkan melalui telepon. Silakan. Iya.
Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu di Jambi yang telah ikut berpartisipasi di malam ini. Semoga sehat selalu. Dan tentu, ya Ustaz silahkan Baik. dikoreksi. Iya. Iya, ketika saya dengarkan hampir setiap ayat ada salahnya. Iya, jadi yang pertama di ayat yang pertama ya tadi belum diberikan hamz. Tabbat ya. Abi lahabi wa tabb. Itu salahnya situ ya. Kemudian ayat kedua yang salah dikolkolah lagi huruf ghainnya. Ya, saya mengatakan bahwa qaf ta ba jim dal itulah huruf qalqalah. Iya. Huruf qalqalah ini ketika dia sukun maka dipantul. Selain dari itu jadi ada 28 huruf hijaiyah, 5 huruf qalqalah, sisanya bukan huruf qalqalah. Iya, seperti huruf ghain ini. Maka jangan diqalqalah. Ya, jangan membaca ma'aw. Tapi harus ma'aw. Nah, au. Nah, bukan ago. Nah. Ya. Kemudian sayasla naron. Ini ro-nya. Jangan naran, naron, ro. Dibaca dengan tebal. Ya, karena tidak ada ra itu dalam orang Arab menyebut huruf ro itu tidak pernah menyebut ra. Ya, hanya dialek kita saja atau bahasa kita saja yang mempengaruhi sehingga ra itu dibaca dengan huruf ro itu dibaca dengan ra. Iya. Jadi harus sayasla naran. Ya, jangan sayasla naran. Ya, seperti itu. Boleh? Wa imra'atuhu. Ini kayaknya tadi tidak jelas bacaannya apa yang dibaca ya. Wam. Kemudian mimnya. Ketika ada mim sukun tidak bertemu huruf mim dan huruf ba, maka tidak boleh dengung. Kalau ada mim sukun ketemu ba dan mim, itu yang dengung. Tapi di sini mim sukun ketemu huruf ro, artinya tidak ketemu ba dan mim, maka tidak boleh dibaca dengan dengung. Harus dibaca jelas. Ya, namanya nanti dalam ilmu tajwid izhar syafawi, jelas di bibir. Ya, ini huruf bibir ya. Jadi harus dibaca wamra'atuhu, wamra'atuhu, jangan wamra'atuhu. Ya, tapi langsung wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, hamma dengungkan mim yang bertasydid. Fi jidha hablum mim masad. Ya. Ya, itu mungkin karena ibu ini mungkin masih latihan. Jadi setelah mengetahui kesalahan ini jangan dibiarkan kesalahan itu, tapi mari robah segera agar supaya bacaan Al-Qur'annya bisa semakin bagus insyaallah. Ya, jadi itu hukum-hukum yang kita sebutkan tadi, kesalahan-kesalahan ini kita sebutkan agar supaya kesalahan ini bisa dirubah. Ya, karena seperti itulah terkadang kesalahan itu ketika kita baca Al-Qur'an terkadang kita tidak tahu. Ya, nanti orang yang kasih tahu. Ya, alhamdulillah saya sudah kasih tahu. Ya, mudah-mudahan ya sudah bisa diamalkan nanti ketika membaca surah ini, ya tidak salah-salah lagi insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, itu tadi adalah penelpon terakhir. Kita telah berada di penghujung program Tajwid Time. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz telah hadir bersama dengan kita di studio. Semoga pekan selanjutnya insyaallah kembali hadir bersama dengan kita Ustaz ya. Kemudian bagi Anda yang tidak sempat kami terima teleponnya di malam ini, kami mohon maaf karena waktu yang sangat sempit ya. Kemudian ya tadi ada yang meng-SMS Muhaimin dari Gorontalo. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di malam ini. Dan tentu pemirsa, semoga ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan di program Tajwid Time ini. Kami pamit dan undur diri dari layar kaca Anda. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.